Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan muslim semua, terima kasih kehadirannya. Dan ini adalah bagian dari presentasi awal dari kami pada umat tentang komunitas kami, yaitu komunitas MBA atau komunitas Muslim Business Accelerator gitu. Tentu ini adalah komunitas yang baru, usianya mungkin baru 3 bulan, mungkin awal tahun ini lah terbentuk, dan misinya adalah menghasilkan para bisnis coach kompeten gitu untuk men-take over pasar pelayanan kinerja sumber daya manusia, terutama coaching. Walaupun nanti kita akan berkembang menjadi sebuah lembaga yang lengkap ya di bidang kinerja sumber daya manusia, dan kemungkinan akan bergabung juga dengan pendidikan-pendidikan luar sekolah kayak bimbel dan kegiatan-kegiatan kursus serta pelatihan. Nah, ide dari kami dirikan ini karena di lapangan, Bapak Ibu, kita bertemu dengan kondisi yang agak menyedihkan. Kita akan soroti dulu mulai dari industri yang kami di komunitas MBA, itu sebuah komunitas yang didirikan oleh lembaga NASA, Nasisoka Academy, yang targetnya adalah men-take over menjadi market leader di bidang kinerja atau pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Bapak Ibu harus diakui bidang itu, yaitu bisnis coaching, training, bahkan sekarang pendidikan luar sekolah kayak bimbel sudah di-take over oleh kita sebut non-muslim lah, ya kayak Ruang Guru dan sebagainya. Di bidang pelatihan kita mengenal Prastya Mulia, kita mengenal MDI Tech, kita mengenal Mark Plus, kita mengenal Dunamis, Action Coach, Dale Carnegie gitu. Dan satu-satunya yang punya lokal pribumi adalah PPM. Itu pun lembaga yang tadi punya milik Indonesia yang diserahkan oleh pemerintah Belanda untuk masyarakat Indonesia, sekarang dikuasai oleh lembaga Yayasan Amal Bakti-nya Pak Soeharto, mantan presiden kita gitu. Jadi bukan murni punya milik bangsa Indonesia atau punya pribumi gitu. Nah, Bapak Ibu pahami, itu industri yang jadi klien adalah masyarakat kita, masyarakat muslim terutama, yang ngelola masyarakat muslim gitu. Tapi dananya dinikmati oleh bukan masyarakat muslim, dananya dinikmati oleh orang asing, karena sekarang yang menguasai industri ini kalau nggak asing, lisensi asing, asing gitu. Tiga pihak ini yang ngelola, dan sesuai dengan format atau structure dari penguasaan uang di Indonesia, 5% uang, 5% orang menguasai 90% uang beredar, dan ramah-ramahnya 10%-nya diperebutkan oleh kita semua gitu. Dan mayoritas berada di 10%, bukan di 90%. Menyedihkan? Nah, itulah kami hadir sebenarnya. Di MBA ini hadir bukan hanya untuk mencetak para bisnis coach gitu. Kalaupun hanya itu, kami cukup buat lembaga pelatihan saja selesai. Tapi di satu sisi kami akan menjadi trigger, pemicu untuk membangun model bisnis milik umat yang dikuasai oleh umat, tapi bisa menjadi market leader di Indonesia. Bahkan levelnya bisa selevel unicorn gitu. Nah, Bapak Ibu paham, ekonomi kita sistemnya sekarang ribawi. Sistem dimusuhi Allah dan Rasul. Dengan permusuhan ini, mana mungkin kita bisa menjadi kompeten di bidang ekonomi, bahkan mengamankan rakyat gitu. Untuk bisa menghancurkan sistem ribawi, kita harus menjadi pemain di dalam gitu. Kita tidak mungkin menjadi penonton kemudian membuat perubahan sesuatu gitu. Mereka yang bisa memainkan peran di perekonomian adalah mereka yang bermain di dalam ekonomi, bukan menjadi penonton, bahkan menjadi subjek ataupun objek saja gitu. Kita harus menjadi subjek bagi perubahan, dan lembaga ini salah satunya. Pemicu kami adalah di Jepang punya koperasi JCCU, Japanese Corporate Care Union, punya pribumi Jepang yang didirikan sehabis Perang Dunia Kedua. Mereka tahu mereka kalah, maka mereka bersatu membuat koperasi untuk menandingi kekuatan asing yang akan masuk menguasai ekonomi mereka.
mereka paham itu, maka pribumi berkumpul melakukan sinergi gitu. Nah, itu adalah negeri yang menyembah matahari, maksud saya. Kita adalah negeri yang dicontohkan oleh Rasulnya untuk bersatu, bersinergi, membuat perubahan. Tapi kita perlu tanya pada diri sendiri, mengapa orang Jepang yang menyembah matahari punya kesadaran itu, sementara kita enggak? Dan kami di komunitas ini, pesan dari lembaga NASA itu, misinya adalah menyatukan umat melalui berbagai macam media, dan kami akan menyatukan umat melalui coaching, melalui komunitas ini. Harapannya menjadi trigger, pemicu, leverage, agar dari sini kemudian kita bisa expand ke berbagai macam lembaga, ke macam model bisnis. Itu misi kita. Jadi kalau Bapak Ibu bicara Sunlat, MBA, gitu, sebenarnya bukan hanya tentang Sunlat. Ini adalah selangkah membangun sinergi umat. Ini adalah langkah membangun kekuatan ekonomi agar kita tidak selalu menjadi bola-bola, tidak selalu menjadi permainan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tapi kita menjadi pemain dan bisa membuat perubahan di situ. Dan itulah misi kami di dalam Sunlat ini. Jadi memang belajar, tapi di baliknya ada misi untuk membangun kekuatan bersama. Yuk kita lihat sekarang apa misi kami di komunitas ini. Pertama, kita ingin tingkatkan kompetensi selaku business coach. Bapak Ibu paham, business coach yang benar, mereka yang melakukan kegiatan business coach benar, itu kontrak mereka dengan klien minimal 5 juta. 5 juta itu artinya 2 sesi ya. Karena pertemuan tiap 2 pekan sekali gitu. Itu minimal 5 juta dan kontrak di setahun, jadi 60 juta. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu hanya punya 10 klien saja, itu sudah 600 juta setahun omsetnya ya gitu. Tentu akan lebih bagus kalau di atas itu tentu. Dan harapan kami adalah kita punya anggota yang punya level itu, level yang dihargai pelatihannya, yang dihargai sesinya, senilai itu gitu. Senilai 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Dan itu yang mau kita kejar. Ayo kita bersama-sama tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan keterampilan kita, tingkatkan pengetahuan, dan kita akan saling sinergi melakukan itu. Gitu. Sehingga kita bisa mengejar. Kita adalah Muslim, dan Nabi kita itu adalah konsultan coach luar biasa, maka dia bisa membangun orang. Gitu. Dan kita punya kompetensi itu. Gitu. Kita dicontohkan itu, oleh karena itu kita bangun diri kita sampai meningkat ke level kompetensi itu. Kedua, kita akan bangun komunitas. Jadi kumpulan orang ini akan membentuk komunitas yang akan belajar, berbagi, mengembangkan, mengajak orang untuk terlibat di dalam kegiatan kita. Karena semakin banyak orang terlibat, akan memudahkan kita membangun kekuatan. Kalau kita punya uang 100.000, tidak berarti kalau sendiri. Tapi kalau 100.000 dikali 100.000 orang, maka sudah 10 miliar nilainya. Itu maksud kami sebenarnya. Jadi hal-hal besar bisa kita capai dengan kumpulan uang kecil melalui pembangunan komunitas. Tentu di komunitas bukan hanya kumpulin uang. Di situ kita berbagi, belajar, meningkatkan komunitas, meningkatkan kompetensi. Karena komunitas kita adalah komunitas business coach. Jadi day to day kita akan diskusi tentang coach, tentang klien dan sebagainya. Itulah komunitas kita. Jadi kita akan mulai dari situ. Tiga, kemudian kita akan bangun kerjasama dengan berbagai macam lembaga. Nah, hari ini kita sedang bekerja sama dengan masyarakat Indonesia di Inggris. Dan insya Allah kita akan membuat lembaga sertifikasi sendiri namanya Impact. International Muslim Performance Accelerator and Credential Institute. Dan pusatnya di sebuah kota namanya kota Bradford di UK. Gitu. Enggak, pusat, perwakilannya di sana. Gitu. Dan kita akan kerjasama, jadi sertifikasinya dari sana. Nah, kami sekarang lagi negosiasi tentang harga sertifikasi. Gitu. Keempat, kita akan bekerja sama membangun kreasi. Bagaimana sih kita memenangkan persaingan? Bagaimana sih kita bisa hadir di tengah pasar yang saat ini dikuasai oleh asing, lisensi asing, dan asing. Agar kita punya cara yang efektif tampil di antara mereka. Dari situ kemudian kita melangkah membuat koperasi. Karena koperasi kita misinya membuat platform digital. Jadi kita nanti seperti Gojek lah ya gitu. Di mana diisinya di dalamnya ada para coach, di mana rekan-rekan pasar semua kalau membutuhkan coach tinggal klik di situ dan mencari siapa yang tepat, kemudian
Tinggal pilih layanan apa yang diinginkan, kemudian masuk ke dalam coach-nya gitu. Dan ini akan dikelola oleh koperasi. Pengurusnya koperasi akan bersama-sama manajemen ini melayani para coach. Mengapa ini terjadi, Bapak Ibu? Pengalaman kami di Naza gitu, mengadakan berbagai macam pelatihan baik coach, trainer dan sebagainya. Banyak orang begitu saya tidak praktek. Bahkan kami monitor pelatihan-pelatihan mahal pun sama. Tugas mereka hanya mengajarkan, begitu selesai tidak ada komunikasi lagi dengan peserta begitu saja. Nah, akibatnya orang yang tidak siap tidak menjadi business coach, tidak menjadi trainer, tidak menjadi terapis dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka nggak tahu cara jualan. Karena mereka nggak tahu bagaimana memenangkan pasar. Nah, di koperasi ini kita nanti koperasi yang akan melakukannya untuk kita. Dan bersama-sama saling mengedukasi gitu. Bagaimana kita memenangkan persaingan melalui koperasi. Koperasi nanti akan membantu mempromosikan dan sebagainya gerakan komunitas MBA, dan bila Bapak Ibu tergabung dengan komunitas ini, Bapak Ibu punya nilai plus saat melayani orang. Dan koperasi mengambil alih itu. Tentu kita nanti akan mendapatkan masukan dari berbagai macam sumber ya gitu. Oke, itu langkah kita. Misi kita, jadi misi kita ada 5 Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi, membangun komunitas yang saling bersinergi satu sama lain, membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak, membangun ide-ide kreatif untuk menangkan persaingan, kemudian semua itu terkumpul di koperasi, dan di koperasi itu nanti bukan hanya tentang coach, kita juga akan mengundang para pendidik, trainer, dan sebagainya untuk bergabung. Jadi kita akan bersama-sama mendirikan lembaga kinerja pengembangan sumber daya manusia yang badan hukumnya adalah koperasi. Dan koperasi dimiliki oleh kita semua karena sifatnya kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan kita dapetin sisa hasil usaha. Jadi koperasi nanti akan menyewa tenaga profesional untuk mengerjakan platform digital kita serta berbagai macam kegiatan koperasi untuk melayani anggotanya. Yang anggotanya adalah para coach, trainer, pendidik, serta berbagai macam institusi. Dari sini kemudian kita berhasil di sini, kita expand ke komoditi lain. Kemudian kita expand komoditi lain, kita tambah orang, kita jaring anggota lebih banyak. Lama-lama kita akan bisa berkembang seperti koperasi JCCU di Jepang. Yang hari ini anggotanya sampai 30 juta orang. Gitu. 5 tahun yang lalu masih 28 dan sekarang sudah menjadi 30 juta orang. Gitu. Bayangin Bapak Ibu kalau kita punya member 30 juta orang, satu orang infak 100.000 atau 10.000 lah. 30 miliar. Kita bisa banyak hal melakukan itu. Dan ini kita akan mulai dengan langkah kecil. Kenapa kami tidak mulai dengan koperasi dulu? Karena sudah banyak koperasi didirikan dan nggak jalan. Maka kita akan mulai dengan komunitas. Dari komunitas kemudian kita bekerja masuk ke dalam koperasi. Harapannya dengan cara itu kita menjadi lebih mudah membangun kebersamaan. Jadi koperasi yang dibentuk adalah bukan koperasi yang baru kemudian berkenalan, tapi koperasi yang sudah awalnya kenalan dulu, bersinergi dulu, kemudian baru kita buat koperasi. Dari situ kekuatan kita makin kuat, makin mengakar rumput ke bawah. Gitu. Itu misi kami, itu dream kita di komunitas. Nah, sekarang yuk kita diskusi, mengapa tiap orang mau jadi business coach? Jelas, seorang coach membantu orang tumbuh. Karena di UKM, orang tumbuh artinya bisnisnya tumbuh. UKM itu bergantung sangat dengan pemilik. Dan pemilik UKM itu biasanya cuma ada 2-3 orang. Jadi kalau pemiliknya tumbuh, orangnya tumbuh, bisnisnya tumbuh. Dan itu yang dilakukan oleh seorang business coach. Jadi kemudian seorang business coach juga belajar lagi. Dari setiap klien dia belajar, berdiskusi dengan komunitas, dan terus bertumbuh. Terus mencari ide, cara, dan sebagainya, agar orang itu bisa terpicu untuk mengajar goals-nya. Karena bagi kami, klien kita, bila klien kita muslim, maka kita sebenarnya menyatukan saudara. Kita membantu saudara. Tentu ada hubungan profesional di situ. Tapi ketika kita membantu muslim, sebenarnya kita sedang membantu umat yang tiap tahun mengeluarkan zakatnya. Maka terjadilah sirkulasi uang yang cukup untuk umat ya. Bebas dan mandiri jelas seorang business coach punya kemampuan bebas dan mandiri, tidak tergantung pada bos. Namun di saat yang sama, seorang coach juga harus punya komitmen pada bisnis yang dia lakukan. Bayaran memadai ya, tadi kita cerita ya, gitu. Lumayan lah. Kalau Bapak Ibu punya 10 klien mungkin 600 juta setahun atau 50 juta sebulan ya. Itu lumayan lah. Tidak perlu investasi kantor, apalagi sekarang banyak coach yang menggunakan sesi Zoom untuk sesinya, jadi tidak kemana-mana dia gitu.
kan profesinya berkelas ya. Orang nganggap kita kalau kita business coach gitu. Dianggap bahkan di luar business coach bisa sejalan dengan selaras dengan lawyer lah gitu. Jadi punya kelas untuk seorang punya business coach. Oke, apa itu business coach? Pertama, hubungannya profesional dengan tujuan tertentu. Jadi business coach ketika kontrak, maka yang dikontrak itu klien kita. Jadi kita harus melayani dengan baik gitu. Dan tidak bisa dengan teman dan bercanda, itu nggak bisa. Ini hubungan profesional. Gitu. Yang kedua, kita jembatan sukses. Jadi coach itu tidak ngajarin orang. Coach itu tidak membagi sesuatu. Coach itu membimbing orang. Dan coach itu membiarkan orang itu sukses karena dirinya. Kita hanya memberikan arah. Maka di awal-awal coach itu lebih seperti jembatan gitu, yang meniti orang. Jadi seorang coach yang tidak profesional sering mengatakan, oh dia saya coach sehingga untungnya sekian-sekian, itu salah besar. Karena yang melakukan keuntungan, yang menjalani proses adalah si klien. Tugas kita memberikan arah, menjadi jembatan. Kita tidak bisa klaim itu hasil kerja kita, itu hasil kerja orang. Gitu. Jadi seorang coach, kita sering temukan seorang bisnis coach yang menyombongkan diri, kata, itu tuh saya tingkat sales meningkat levelnya. Kita hanya tersenyum karena orang yang mengatakan itu dia bukanlah seorang coach, dia mungkin mentor. Tapi seorang coach adalah menjadi jembatan. Jadi kita tidak boleh juga klaim kerjaan orang, karena itu kerjaan orang, bukan kerjaan kita. Kerjaan kita menjadi jembatan bagi dia. Itu ya kuncinya kalau kita menjadi seorang coach. Coach menggunakan pertanyaan sebagai tool, success tool. Jadi kekuatan coach ada di pertanyaan, bukan di ngasih informasi. Jadi seorang mentor memberikan informasi, seorang coach mengajukan pertanyaan untuk menyadarkan klien untuk menemukan kejeniusan dirinya sendiri. Coach itulah teman, penasihat sekaligus polisi untuk memastikan dia on track, memastikan dia berada di tempat yang tepat. Dan coach memberikan cermin sukses. Artinya, kalau orang tidak komit, kita kasih cermin, ini Pak, Bapak goals-nya ini, langkah Bapak sudah dinyatakan ini. Sekarang Bapak lakukan ini. Kira-kira menurut Bapak, dengan cara ini tercapai nggak goals-nya? Dan memberikan kesadaran pada klien. Jadi coach itu tools-nya bertanya. Kembali, menjadi coach tidak bisa sombong. Itu hasil kerja kita, itu agak ada cerita. Coach itu adalah guidance. Coach itu adalah thinking bridge. Dia ada jembatan. Jembatan berpikir bagi orang. Untuk menuju tujuannya tersendiri. Maka di dalam main bola saja, yang dapat trofi ya pemainnya, bukan coach-nya. Coach-nya ya hanya guidance. Dan kita seperti itu sebenarnya. Karena yang keringetan itu ya pemainnya, bukan coach-nya. Oke, clear. Sekarang kita mau diskusi. Ini ada di atas itu ada Brad Sugar, business coach, Mourinho, business coach, ada Jay Abraham, consultant, ada trainer, Tony Buzan. Apa perbedaannya gitu? Training memberikan sesuatu, ilmu pada orang. Orang nggak tahu jadi tahu. Itu namanya training. Mentoring berbagi sesuatu. Dia punya pengalaman berbagi sesuatu. Consulting melakukan sesuatu untuk klien. Gitu. Consultant, SOP, dan sebagainya. Coaching memberikan guidance, arah, agar klien menemukan kejeniusannya untuk menemukan jawabannya sendiri terhadap tantangan yang dihadapi. Jadi kita sudah susah mengatakan bahwa orang itu orang itu klaim kesuksesan orang. Yang sukses dia. Kita hanya menjadi jembatan. Sama seperti halnya coach di dalam olahraga gitu. Clear ya gitu. Jadi itu perbedaannya. Training adalah mengajarkan, mentoring berbagi, consulting melakukan sesuatu buat klien, coaching adalah memberikan guidance atau navigasi arah agar klien mendapatkan jawabannya sendiri terhadap tantangan yang dihadapi. Ini perbedaan. Dan ini 4 profesi yang berbeda dan kita akan memilih profesi yang terakhir yaitu coaching. Mudah-mudahan dipahami perbedaannya ya gitu. Oke, apa yang kita lakukan di komunitas MBA? Di komunitas MBA kita belajar materi. Dan Bapak Ibu nanti akan terlibat di sini belajar materi melalui Sunlight. Setelah itu berdiskusi materi. Nanti di grup kita saling diskusi. Kemudian nanti Bapak Ibu dikelompokkan dalam kelompok. Dalam kelompok Bapak Ibu akan melakukan tugas. Salah satu tugasnya kemarin yang sudah jalan adalah menerjemahkan buku menjadi coaching, menjadi pertanyaan coaching. Dan Bapak Ibu boleh nanti nggak usah terjemahkan buku yang Indonesia, bisa digunakan kemudian nanti membuat namanya pertanyaan coaching. Kemudian belajar lagi.
Kita nanti belajar coaching group bagaimana melakukan usaha. Kemudian di dalam kelompok, nanti Bapak Ibu dikelompokkan. Kemudian Bapak Ibu diajak melakukan kegiatan usaha yang basisnya coaching untuk menghasilkan income. Gitu. Kemudian nanti mungkin belajar lagi. Setelah itu baru ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi karena dari UK, kita kemungkinan ada angkanya. Untuk itu di nomor 5, Bapak Ibu harus menghasilkan uang gitu. Agar dari uang itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengikuti ujian sertifikasi. Karena dari UK kemudian yang masih negosiasi, tapi kemungkinan yang akan mengakses pembelajaran kita melalui orang-orang dari sana. Gitu. Kemudian mereka nanti mengatakan dia lulus atau tidak. Sambil jalan Anda bisa viralkan kegiatan kita, kemudian setelah itu kita buat koperasi. Setelah tergembul, buat koperasi. Viralkan nanti setelah event Sunlat, ada nilai tertentu untuk masuk komunitas MBA, dan cuma nanti akan melewati sejumlah perjalanan, yaitu mereka melewati pelatihan yang diadakan oleh teman-teman dari komunitas. Nah, teman-teman nanti yang ikut akan mengajarkan ulang materi. Ini sebagai syarat untuk masuk ke dalam komunitas MBA. Di situ kemudian teman-teman akan berbagi mendapatkan dana. Itu hanya salah satu di antara 5 kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Jadi belajar, memantapkan ilmu, ajarkan pada orang dengan secara komersial, kemudian cari dana di dalam sesi coaching. Setelah itu Bapak Ibu bisa ikut ujian. Dan ini kita lakukan terus-menerus di komunitas ya, komunitas MBA. Jadi kita akan belajar, mengajarkan, rekrut orang, kemudian belajar lagi, mantapkan ilmu sampai kita bisa ikut ujian sertifikasi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat materi yang pelatihan coaching di luar. Itu ada yang 28 juta, ada yang 50 juta gitu. Nah, apa bedanya? Yang 50 juta basisnya NLP, dan sebenarnya itu yang akan lagi kita pelajari. Yang 28 juta basisnya standar ya, tidak basis NLP ya. Itu adalah teknik coaching klasik ya. Jadi kita sebenarnya belajarnya di level 5 juta. Ada banyak teknik yang kita akan pelajari di sana sambil diskusi dan kita berikan, dan kita kadang-kadang ngadain offline. Untuk yang Jabodetabek ya, kita ngadain offline, kita latihan di offline, kita belajar, latihan, mantapkan ilmu, kemudian buat perencanaan bagaimana langkah selanjutnya. Jadi kita bukan hanya belajar di online saja. Ini menjawab pertanyaan orang-orang ya. Jadi materinya hanya online. Ini bukan belajar. Jadi bukan hanya belajar murni. Jadi di dalam sesi Sunlight yang kita adakan itu hanya awalan aja. Berikutnya Bapak Ibu akan ikut di dalam kegiatan komunitas. Dan kita akan ngadain kopdar sering. Tentu di dalam kopdar ada kita urunan dana untuk operasional ya gitu. Dan kita nanti akan belajar secara offline gitu. Kembali pada keinginan teman-teman nanti di komunitas. Jadi Bapak Ibu bukan hanya belajar seperti halnya lembaga pelatihan sebelumnya. Kami di Nazah bukan lembaga pelatihan, kami di komunitas bukan lembaga pelatihan. Kami adalah komunitas yang meningkatkan kompetensi. Jadi kita bukan lembaga pelatihan gitu. Kita lembaga yang ngajak orang kompeten di bidangnya, dan kita ingin punya level dihargai 5 juta sesi kita sebulan gitu. Sehingga dalam waktu setahun kontraknya bisa 60 juta minimal yang kita lakukan. Dengan cara itu kita perlu kompetensi gitu. Nah, ini Sunlight kita Bapak Ibu. Sunlight kita ada 10 modul, mungkin ada perubahan nanti. Yang tanggal 14 diganti menjadi tanggal 17 gitu. Karena tanggal 14 nanti ada tambahan materi. Bapak Ibu boleh ikut di program kita bersama e-learning Udemy gitu. Salah satu e-learning di Amerika bersama Ballet Training ya. Nanti Bapak Ibu terlibat di sana gitu. Kalau jadi nanti akan diinformasikan langkahnya seperti apa, gabungnya seperti apa dan sebagainya. Ada 2 materi di situ. Pertama stress management, yang kedua menggunakan materi coaching untuk menyelesaikan konflik gitu. Jadi itu sesinya di tanggal 14, mungkin tanggal 16-nya tanggal 17-nya baru nanti ada materi lanjutan di Sunlight gitu. Dan ini bukanlah materi selesai gitu. Makanya tadi kita bilang ini bukan tentang online, dan bukan. Online itu awalan. Berikutnya Bapak Ibu akan mengerjakan tugas, kemudian nanti ada materi online, kemudian nanti ada kopdar, kemudian nanti berkelompok membuat usaha
usaha berbisnis basisnya coaching, setelah itu baru ujian sertifikasi. Gitu. Jadi kita ini bukan belajar murni, kita ngajak Bapak Ibu gabung di komunitas, dan khusus Ramadan ini Bapak Ibu hanya infak saja. Hanya infak saja untuk membantu Nazah menyelesaikan misinya, membangun bank makan dan berbagai macam tantangan kemanusiaan. Dan setelah Sunlight, baru kita masuk ke komersial, mungkin masuk di komunitas MBA itu sekitar 750 atau 1,5 juta lah. Itu yang sedang kita kejar, masih digodok gitu. Jadi kesempatan Bapak Ibu hanya hari ini untuk ikut dengan hanya infak gitu. Artinya pelatihan dan kegiatannya sebenarnya gratis, tapi Bapak Ibu hanya untuk membantu misi dari Nasi Suka Academy. Gitu. So dengan kata itu, kami ingin ulangi lagi. Yang akan kita kerjakan adalah pertama membangun komunitas. Dari komunitas kemudian akan membangun koperasi termasuk juga digital platform. Gitu. Setelah itu kita akan bersinergi. Jadi nanti kita setelah komunitas terbentuk, saling belajar, kemudian kita akan diskusi, mencari siapa yang bisa membangun platform digital, sekaligus membangun koperasi, kemudian kita urunan bareng. Urunan bareng, sehingga Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam digital, nama dan profilnya. Terus sambil berjalan kita akan bangun koperasi. Ini Bapak Ibu yang kami akan kerjakan, yang kami ajak Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ingin jelaskan bahwa kita tidak ngajak Bapak Ibu ikut pelatihan saja. Kita ngajak Bapak Ibu masuk ke dalam komunitas dan sama-sama berkarya di sana. Saling berbagi, saling belajar, dan saling tukar-menukar informasi di sana. Itu harapan kami ya, sehingga langkah kita terbentuk. Dan harapan kami Bapak Ibu ajak dari sini, ajak 2 orang terlibat, dari 2 orang kemudian ajak 2 orang agar kita bisa capai 10.000 bahkan lebih gitu. Mengapa kita mau kejar 10.000? Karena kembali semakin banyak orang terlibat, semakin mudah kita bersinergi, membangun kumpulan orang, sekaligus juga meningkatkan penghasilan mereka, juga sekaligus kita bisa mendirikan koperasi secara bersama. Jadi harapan kami setelah hari ini Bapak Ibu ikut, kemudian take action hari ini juga, gitu. Karena nggak ada tantangan kan, Bapak Ibu hanya masuk dengan infak, kemudian mohon bantuan kami ajak 2 orang terlibat di sini. Jadi Bapak Ibu terlibat agar kita bisa kejar 10.000 orang. Dengan cara ini kita bisa wujudkan misi kita. Gitu. So yuk gabung bersama kita. Kita hari ini saya ingin Bapak Ibu take action today. Jadi karena di tim humas nanti akan beri kesempatan Bapak Ibu cuma sehari. Gitu. Pikirkan, kemudian jam, kemudian take action, infak terbaik ke Bank DKI, kemudian laporkan bukti transfer ke tim humas yang Bapak Ibu sudah diberikan. Kalau tidak ada bisa ke tim administrasi kami gitu. Kemudian nanti setelah itu kami akan masukkan ke dalam grup belajar, dan kami berharap Bapak Ibu juga terlibat dalam menjadi humas bagi kami, ngajak orang untuk gabung bersama kita belajar bersama. Kita belajar bersama dengan harapan kita menjadi kompeten bersama. Dan kita sama-sama membuat perubahan. Kita sama-sama perubahan, kita akan saling tukar-menukar, kita akan kuatkan diri kita. Masa lembaga besar bisa sinergi, kita tidak. Gitu. Yuk bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita belajar. Take action today, karena dari tim humas kemungkinan akan menghapuskan, mendelete grup yang ada, kemudian buat grup baru untuk bisa dipresentasikan seperti sekarang. Gitu. Karena itu akan dilakukan selama Ramadan agar kita bisa mencapai 10.000 anggota. So, Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini, take action hari ini, kemudian silahkan infak, kemudian laporkan kepada siapa yang Bapak Ibu masuk ke anggota sini, kalau nggak bisa ke admin kami. Setelah itu, Bapak Ibu ajak orang terlibat di sini, gitu. Agar kita bisa sama-sama capai 10.000 orang, dan kita menjadi bagian dari solusi. Karena PHK itu kurang lebih ada 40 juta orang menurut Kadin, bukan menurut pemerintah ya. Pemerintah kan hanya 2 juta orang gitu. Dan dari 40 juta orang, tenaga potensial itu kurang lebih ada, bahkan menurut orang-orang ada 15%. Tapi 10% tingkat manajerial, 5-10%. Artinya kalau 40 jam 4 juta orang. Kalau mereka bisa gabung bersama kita membuat perubahan dan menjadikan diri mereka kompeten
kita bisa nolong mereka. Kita bisa mengurangi pengangguran tenaga terampil, dan kita bisa membuat diri mereka kembali bangkit. Terutama mereka-mereka yang usianya sudah di atas 40 tahun. Gitu. Jadi mereka yang di atas 40 tahun, kasihan, karena mau kerja lagi nggak mudah. Gitu. Maka satu-satunya jalan membuat sebuah wadah untuk mencetak para profesional di sana. Gitu. Agar dengan cara itu, kita bisa mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan penghasilan seorang lain dan bersama-sama membangun sinergi untuk membuat perubahan. Kita akan mulai dengan lembaga pelatihan, lembaga coaching, kemudian kita akan expand lembaga itu, kita dapetin modeling dari sini, kesalahan kita di mana dan sebagainya, buat unit baru untuk komoditi lain, ajak orang lain terlibat di dalam koperasi kita. Jadi nanti koperasi itu isinya adalah satu lembaga pendidikan kinerja SDM, yang kedua mungkin bisnis minuman, bisnis yang berbasis hulu ya. Kemudian nanti kita akan terus melangkah terus sampai usia kita tidak ada mungkin gitu ya. Tapi operasi ini akan terus jalan bergulir dan terus bergulir sampai ke level di mana kita bisa menguasai semua industri. Sehingga kalau suatu saat kita boykot gitu, boykot produk, kita nggak kesulitan. Hari ini kita bahkan memboikot Aqua saja tidak bisa gitu. Karena Aqua menguasai market leader dan hampir semua orang butuh Aqua. Kami melihat bahwa ketika bisnis Aqua, banyak orang-orang Muslim beli Aqua juga, gitu. Karena dalam kuasa industri gitu. Kemana industri kita? Itu ada cermin. Gitu. Belum kita bicara cermin yang lain. Di Malaysia berhasil, mengapa? Karena banyak komoditi pengganti untuk menggantikan posisi ketika di boykot. Gitu. Kita nggak bisa boykot. Karena begitu hilang semua. Gitu. Kalau kita mau boykot produk Unilever, kita bingung sendiri nanti. Atau kita memboikot sebuah produk yang sebenarnya sudah umum kita konsumsi, jadi susah. Gitu. Karena kita tidak punya substitusi. Nah, ini jalan Bapak Ibu. Begitu ada lembaga, nanti juga kita akan membuat lembaga layanan urun dana. Lembaga untuk layanan sirkah gitu, di mana kita bisa bersinergi dengan usaha-usaha yang jalan muslim dan kita punya kekuatan. Jadi setiap usaha muslim, koperasi ini nanti akan punya saham. Sehingga tiap usaha yang dikelola oleh muslim itu koperasi kita punya saham dan akan dinikmati oleh semua orang. Semua orang yang terlibat menjadi anggotanya, dan kita akan buat anggota untuk bisa jadi anggota koperasi itu kecil nilainya, maksudnya kecil simpanan pokok dan sebagainya, tapi kita akan fokus pada kuantitas. Karena dream kita adalah buat perusahaan muslim yang dikuasai muslim. Dengan cara itu, kita bisa menjadi salah satu pemain utama di bidang ekonomi dan disegani oleh pemerintah juga, sehingga kita sering diajak komunikasi dan diskusi. Kalau sekarang kan mereka kita hanya jadi pendengar, kita hanya jadi konsumsi produk atau aturan yang dikembangkan oleh mereka yang dimana kita tidak terlibat di dalamnya. Baik Bapak Ibu, itu harapan kami Bapak Ibu terlibat. So yuk gabung hari ini juga gitu, gabung, kemudian nanti estafetkan WA link YouTube ini kepada berbagai macam relasi, teman, komunitas dan sebagainya, komunitas muslim, dan yuk bersama-sama kita buat perubahan. Sudah saatnya kita take over, sudah saatnya mayoritas ini kembali mengambil porsi yang seharusnya dimiliki oleh kita. Dan yakin saja kalau kita kuasai, kita akan kelola ekonomi ini sebagai seorang muslim yang penuh dengan keadilan dan penuh aturan, yang agar dibuat aturan itu agar kita semakin bisa menjadi lebih berdaya, juga semakin bisa lebih tertib, dan membangun ekonomi yang disukai Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ajukan di grup, dan kita akan bersama-sama menjawabnya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.